Assalamualaikum Pisces, apa kabar kalian di sana? Semoga baik, sehat semuanya, amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian. Ini saya ambil tema tentang bulan April ya. Bulan April tahun 2024 itu dia atau seseorang yang akan datang ke Pisces ya. Oke. Dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Oke, 2 kartu muncul, kita readingkan di sini. Oke. Dia atau seseorang ini yang akan datang ke Pisces ini seseorang yang suka akan di rumah gitu ya. Suka akan di rumah dan di sini lebih ke mungkin dia akan datang ke rumah Pisces ya, dan di bulan April ini mungkin dia datang ke rumah Pisces. It's okay. Yang pasti seseorang ini ngerasa hubungan asmara dengan Pisces ini lebih ke ada kenyamanan di hubungan kalian ya. Di sini dia ngerasa bersama dengan Pisces ada rasa aman, nyaman, tenang, damai kayak gitu ya. Itu karena Pisces memang sosok pelindung, sosok penjaga, sosok penyayang di sini gitu. Jadi dia ngerasa benar-benar sangat nyaman hubungan dengan Pisces di sini ya. Itu, dan di sini energinya lebih ke dia sosok yang stabil dalam semua aspek kehidupan dianya ya. Jadi otomatis dia stabil dari segi perasaan dan logikanya, dari kehidupan dianya, dari karir, keuangan, bisnis, usaha pun juga dia stabil ya. Dan di sini hubungan asmara dengan kalian juga memberikan kestabilan di sini, yang otomatis untuk Pisces juga ngerasa ada kestabilan di hubungan asmara dengan dianya, karena di sini hubungan asmara kalian ini saling memberikan hubungan yang adanya kestabilan, saling mengisi satu sama lain kayak gitu ya. Itu yang pasti hubungan asmara kalian ini baik-baik saja, aman-aman saja, nyaman-nyaman saja. Nah gitu ya. Dan mungkin di bulan April ini dia akan datang ke rumah Pisces ya. Energinya seperti itu karena dia mempunyai ini King of Cup ya. Mempunyai perasaan yang sangat-sangat sayang dan sangat-sangat cinta ke Pisces. Kalau dia seseorang yang king, seseorang yang maskulin, ya otomatis dia seseorang yang menyayangi Pisces penuhnya kayak gitu ya. Itu, atau mungkin kalau si dianya ini sosok yang feminin ya, dia mempunyai energi maskulin dan rasa sayang dianya itu juga sangat-sangat besar ke Piscesnya, sehingga dia ngerasa hubungan asmara di kalian ini ngerasa ada aman, nyaman, tenang, damai aja kayak gitu, nggak banyak konflik gitulah ya. Itu energinya seperti itu sih. Dan kalau saya lihatnya di energi dianya ini lebih ke mungkin dia kalau di segi karir keuangan ya, mungkin dia mempunyai karir keuangan yang dia handle dari rumah mungkin ya, seperti itu. Atau karir keuangan di sini ada yang istilahnya yang dia punyai ya, yang dia punyai di rumah, mungkin mempunyai bisnis atau usaha sendiri di rumah kayak gitu. Apapun itu yang pasti dia di segi kehidupan dia sendiri, dia lebih ke stabil, lebih ke stabil kehidupan dianya kayak gitu ya, lebih ada ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian begitu. Dan di sini ada board. Ini kalau saya lihatnya komunikasi kalian intan nih ya, itu. Jadi si dianya memberikan komunikasi ke Pisces nih intan, dan komunikasi dari Pisces ke dianya juga intens di sini. Jadi lancar lah komunikasi kalian di sini. Meskipun mungkin dulu pernah ada komunikasi yang terhambat, tetapi di sini di bulan April ini atau mungkin di saat kalian ada kebersamaan saat ini gitu ya, itu hubungan asmara kalian lebih ke ada komunikasi yang intens lagi di sini. Energinya seperti itu sih, dan akan dibicarakan di hubungan asmara kalian tentang rumah ya.
Mungkin di bulan April ini akan ada pembicaraan dari dia ke kalian dan kalian ke dia, karena ini intan ya hubungan kalian. Jadi kalian mungkin akan membicarakan uh, tentang dia untuk datang ke rumah kalian kayak gitu, atau mungkin berhubungan dengan rumah apapun itu ya, atau mungkin kalian ada bisnis properti, mungkin itu yang dibicarakan nanti gitu ya, atau mungkin di sini dia ada pembicaraan tentang rumah ya, tentang rumah itu luas ya kayak gitu, tentang rumah, tentang kenyamanan hubungan asmara kalian, atau yang pasti kayak ada pembicaraan tentang yang berhubungan dengan rumah ini, kestabilan hubungan asmara ini. Nah kayak gitu. Kalian sesuaikan aja di sini ya. Oke. Ya. Kalau di sini ya hubungan asmara kalian ini terhambat dari segi komunikasi, di bulan April dia akan memberikan komunikasi yang lebih lancar lagi, intens lagi, dan hubungan asmara kalian ada kenyamanan. Oke. The Anchor di karir ini tadi tentang semua aspek kehidupan dianya kan stabil di sini ya. Di karir, keuangan, bisnis usaha dianya juga ada energi The Anchor ini. Kalau dia berkarir di suatu instansi kepemerintahan atau ASN ya, di sini dia ada peningkatan-peningkatan yang signifikan di situ. Karena karirnya kan mapan ya, istilahnya di ASN ini kan karir yang benar-benar sudah dipegang, dan dia ada karir yang memang sudah dia pegang. Di ASN itu kan karir yang benar-benar sudah ada di kendali dia kan gitu ya, itu energinya. Yang pasti di karir dia ini karir yang sudah mapan, dan dia ingin mempunyai karir kedepannya ini adalah karir yang ada peningkatan yang signifikan di sini. Dan kalau saya lihatnya dia karir dianya, kalau misalkan dia bukan sosok mempunyai karir ASN, mungkin dia mempunyai usaha atau bisnis sendiri, usaha atau bisnis apapun itu di kehidupan dianya. Di sini usaha atau bisnis dianya ini ada peningkatan yang signifikan juga kayak gitu ya. Itu yang selama ini dia jalani di usaha atau bisnis saat ini. Dan di sini hasilnya memberikan kebahagiaan untuk dianya. Di sini ada Nine of Cup ya, kayak gitu. Jadi ada kebahagiaan dari segi karir keuangan tersebut kayak gitu, yang otomatis mungkin dengan komunikasi ini ada peningkatan di segi itu kayak gitu energinya ya. Oke. Kalau di hubungan asmara di sini untuk si dianya ini, hubungan asmara kalian ini, kalian sama-sama nggak ingin ada keberpisahan, dan kalian ingin ada suatu ikatan untuk menuju ke jenjang yang lebih serius lagi. Karena hubungan asmara di kalian ini kalian udah ada seseorang ya, istilahnya hubungan asmara kalian ini sudah ada di sini. Kalian sudah ada kebersamaan dengan seseorang ini gitu, dan kalian menginginkan untuk hubungan asmara ini langgeng ya, langgeng. Kalian nggak ingin ada keberpisahan di sini kayak gitu. Dan di sini karena komunikasi kalian ini sekarang intens ya, otomatis ini kalian akan menuju ke hubungan yang lebih ini, menuju ke hubungan yang lebih ada peningkatan level ya, peningkatan level di sini untuk ada keseriusan. Karena mungkin dulu pernah kalian ada keberpisahan atau mungkin hanya kendala komunikasi, tetapi di sini ada terkendala komunikasi itu, dan kalian bisa bersama saat ini yang menginginkan untuk adanya keseriusan di sini kayak gitu ya, nggak main-main lagi di sini untuk dianya bersama dengan kalian. Karena kalian berdua ini kalau bersama ini saling mendapatkan kebahagiaan bersama kayak gitu. Oke. Wow, Lover. Di energinya dia ini ada faktor luck besar ya, itu dia mempunyai proses kehidupan dianya ini penuh dengan faktor luck, faktor keberuntungan di proses kehidupannya ini sangat-sangat besar di sini ya, itu. Dan mungkin Pisces juga ya, karena di sini Clover ini biasanya kedua belah pihak energinya saling cinta satu sama lain,
dengan energi Clover ini, hubungan asmara kalian ini mempunyai hubungan yang ada ketulusan cinta, kesejatian cinta di sini, ada true love di hubungan kalian di sini, dan di sini lebih ke kalian bisa menerima kekurangan kelebihan masing-masing di hubungan asmara ini. Kayak gitu ya. Dan mungkin ini juga energinya Pisces juga. Pisces itu kan sosok yang penuh dengan keberuntungan juga ya, faktor luck di Pisces ini kan juga besar gitu kan. Itu, dan kartu ini ya, kartu ini sebagian besar Pisces mempunyai itu kayak gitu. Dan Clover ini adalah energinya Pisces yang otomatis di proses kehidupan Piscesnya ini penuh dengan keberuntungan kayak gitu ya. Entah kehidupan kalian ini, proses kehidupan, roda kehidupan kalian ini naik turun berputar ya, tetapi faktor keberuntungannya, faktor lucknya ini besar gitu loh di Piscesnya ya, itu. Dan mungkin si dianya juga sama mempunyai energi ini. Jadi kalian faktor luck besar di kehidupan kalian ini sama-sama besar. Dan kalau dipersatukan, otomatis faktor luck besar ini akan bertambah besar lagi kayak gitu. Jadi kalian berdua sendiri-sendiri pun juga energi keberuntungan atau faktor luck ini di kedua belah pihak pun juga besar, apalagi kalau kalian bersama. Jadi otomatis sangat-sangat banyak keberuntungan di proses kehidupan kalian atau kebersamaan kalian nantinya kalau misalkan kalian ingin bersama dengan seseorang ini kayak gitu ya. Itu jadi lebih ke hubungan asmara kalian ini ya penuh dengan keberuntungan, keajaiban, keberkahan gitu, dan kalian selalu dibimbing sama Tuhan dengan energi ini. Karena faktor luck, faktor keberuntungan itu kan Tuhan yang kasih ya. Jadi otomatis di sini kalian di hubungan asmara selalu dibimbing sama Tuhan untuk adanya kebersamaan ini ya, kebersamaan selamanya. Untuk kalian sama-sama menjalani proses kehidupan yang penuh dengan keberuntungan di sini, penuh dengan faktor lucknya di sini. Yang mungkin di kehidupan kalian masing-masing ya, itu di masa-masa lalu kalian ini ada kegelapan ya, ada hal-hal yang harus kalian jalani lebih dulu kayak gitu. Lebih ke faktor apa namanya ya, faktor proses kehidupan kalian ini di roda kehidupan yang di masa lalu kalian dibawa, tetapi di bulan April ini kalian akan diangkat derajatnya sama Tuhan bersama dengan dianya, dan otomatis roda keberuntungan kalian akan naik ya, itu. Dan ini adalah memang kehendak Tuhan untuk kalian berdua ini ada kebersamaan ini ya, bersatu bersama selamanya di sini, dan kalian sama-sama bahagia. Dan di sini di hubungan asmara kalian ini untuk keluarga kedua belah pihak ini kalian saling direstui kayak gitu ya, itu saling menyetujui hubungan kalian di sini. Oke sih. Wow. Yang pasti di sini kalau saya lihatnya energi di kalian ini energi yang sangat-sangat besar nih ya orangnya, lebih ke energi yang benar-benar energi yang besar gitulah ya kayak gitu. Oke, kita lihat lagi bulan April Pisces, seseorang yang datang ke Pisces. Oke, ada Eight of Cups ya, dia akan datang ke Piscesnya, cuman mungkin ya di sini atau mungkin sebelum bulan April ya, sebelum bulan April tahun 2024 ini dia sudah berniat atau sudah mempunyai rencana untuk datang ke Piscesnya, tapi ternyata ada kendala, jadi otomatis dia juga mengulur waktu mungkin ya, belum siap kayak gitu ya sebelum bulan April di sini. Meskipun dia sudah ada rencana untuk memberikan bunga ini ke kalian gitu ya, itu. Dan ini dia rasa sayangnya besar di sini. Jadi dengan Eight of Cups ini dia akan memperbaiki hubungan lagi yang mungkin dulu pernah ada niatan atau rencana dianya untuk datang ke rumah kalian, ternyata ada kendala dan ada hal-hal yang harus dia selesaikan di kehidupan dianya sendiri. Dan mungkin di bulan April inilah dia sudah siap untuk datang ke Piscesnya kayak gitu ya, memberikan
kebahagiaan di sini ke Pisces. Ya, itu. Yang pasti dia ini sosok yang penuh cinta. Kalau mencintai itu cintanya sangat besar ke Pisces kayak gitu. Dan mungkin Pisces juga ya, energinya kan ini energi clover kan gitu ya, itu. Atau mungkin di sini di bulan April, kalau misalkan dia belum siap untuk datang ke Piscesnya, mungkin di bulan April dia membicarakan tentang hal ini, tentang kelanjutan hubungan asmara kalian untuk menuju ke hubungan yang lebih kuat lagi gitu ya, itu. Dan membicarakan tentang dia akan datang ke rumah Pisces itu kapan. Mungkin akan dibicarakan di bulan April ini kali ya. Yang pasti seseorang ini penuh dengan cinta. Oke. Ya. Oke. Dan ya, bottom of the deck-nya di sini ada apa namanya? Lucky. Kunci. Ya, kunci kebahagiaan. Dia ini adalah sosok kunci kebahagiaan Pisces di sini. Ya, oke. Ibaratnya di sini meskipun Pisces di sini sendiri pun bisa bahagia dengan adanya the key ini ya, itu. Meskipun Piscesnya ini misalkan sendiri juga bahagia, tetapi dengan adanya seseorang ini datang ke kehidupan Pisces, ya Pisces lebih bahagia lagi dengan ada kebersamaan dengan seseorang ini kayak gitu. Energinya seperti itu, karena di sini dengan adanya infinity ini kalian juga nggak ingin ada keberpisahan dengan seseorang ini, dan seseorang ini juga nggak mau berpisah dengan Piscesnya di sini. Energinya seperti itu. Dan seseorang ini adalah sosok yang bisa membuka hati Pisces lagi, yang mungkin Pisces tertutup perasaan Pisces selama ini gitu ya, itu. Jadi kayak istilahnya mungkin Pisces lebih ke nggak mau apa namanya, nggak mau fokus ke hubungan asmara kayak gitu ya. Mungkin sudah melepaskan tentang hubungan asmara karena mungkin di kehidupan Pisces di masa lalu itu kehidupan asmara ini mungkin nggak mengenakan gitu ya, itu. Tetapi dengan didatangkan seseorang ini yang saat ini ada dengan Pisces ini, Pisces justru lebih ngerasa happy dan ngerasa terbuka hati Pisces lagi, ngerasa kayak dia inilah sosok yang bisa membuka hati Pisces lagi tentang hubungan asmara kayak gitu ya, itu. Jadi sosok ini memberikan kebahagiaan untuk Pisces nih di sini, karena dia memegang kunci untuk memberikan kebahagiaan ke Pisces gitulah ya, kayak gitu. Dan Pisces juga sama, karena ini energinya clover ya, through love. Jadi Pisces ini juga sosok yang bisa membuka hati dianya juga, yang mungkin dianya juga dulu di kehidupan asmara dia juga penuh dengan kekecewaan, dan ternyata Pisces datang di kehidupan dianya pun juga Pisces bisa membuka hati dianya lagi yang tadinya tertutup juga. Jadi kalian ini lebih ke lebih ke saling membuka hati setelah ada kebersamaan dengan seseorang ini kayak gitu ya. Yang dulu mungkin kayak sudahlah, nggak usah ada hubungan asmara juga nggak masalah, nah kayak gitu, sudah kayak mati rasa mungkin seperti itu ya di masa lalu Pisces dengan dianya di kehidupan masing-masing kayak gitu ya, karena tersakiti dengan orang-orang masa lalu di kehidupan masing-masing, sudah kayak melepaskan semuanya, mengikhlaskan hubungan asmara semuanya, lebih ke nggak mau fokus ke hubungan asmara lagi kayak gitu. Tetapi ternyata ada seseorang yang didatangkan sama Tuhan untuk kehidupan Pisces, yaitu seseorang ini. Dan di sini juga Pisces didatangkan untuk ke dianya juga memang itu adalah pembimbingan dari Tuhan gitu ya. Setelah kalian berdua ini mengikhlaskan, merelakan untuk semua proses kehidupan asmara kalian ini lebih ke serahkan ke Tuhan kayak gitu ya. Ternyata justru Tuhan memberikan seseorang yang banyak kesamaan dengan Pisces di sini, seseorang yang benar-benar tulus mencintai Pisces dan Pisces juga tulus mencintai dia kayak gitu. Ya, Tuhan itu maha adil ya.
Jadi di sini lebih ke ini, mungkin dia ini adalah sosok obat buat Pisces, dan Pisces juga menjadi obat buat dianya, karena di proses hubungan asmara kalian di masa lalu penuh dengan kekecewaan, dan ternyata dia didatangkan seseorang saat ini ke Pisces dan Pisces ke dianya. Ya, ini sosok yang benar-benar tulus untuk kehidupan kalian berdua, dan memang Tuhan mengizinkan untuk hubungan asmara kalian ini berlanjut kayak gitu ya energinya. Meskipun ada hal-hal yang harus kalian lewati untuk ada kebersamaan secara real di sini kayak gitu kan ya. Oke. Wow. Honeymoon. Ya. Di sini kalian LDR ya, beda kota, provinsi atau bahkan negara di sini. Yang pasti kalian ini LDR di sini. Ya, itu. Dan dia ingin mempunyai hubungan asmara dengan Pisces ini menuju ke depannya ada progres peningkatan di hubungan asmara lebih serius lagi. Energinya seperti itu sih, ya. Kayak gitu. Dan di sini otomatis dia menginginkan untuk ketemu dengan Pisces-nya. Dia akan datang ke Pisces nih. Ya, energinya. Benar-benar ingin adanya ketemuan dengan Pisces. Mungkin mengajak berlibur bareng, atau mungkin hubungan ke progres peningkatan yang lebih yang lebih tinggi di hubungan asmara kalian di sini. Ingin adanya ketemuan secara real di sini, dan hubungan asmara kalian ini akan ada ketemuan secara nyata, secara real di sini. Dan mungkin bulan April ya. Itu. Kalau misalkan bulan April belum bisa ketemu, ya ini akan ada komunikasi tentang ketemuan di kalian. Yang pasti hubungan asmara ini akan menuju ke jenjang yang lebih serius lagi, lebih tinggi lagi, energinya seperti itu. It's okay. Ya. Dan kalian enjoy the bliss of holiday time together. Jadi kalian nanti bersama dengan seseorang ini akan banyak kebahagiaan yang kalian lewati bersama di sini ya, gitu. Energinya seperti itu sih. It's okay sih ya. Wow. Oke. What waiting for? Ya. Di sini ini waktu itu kan kendali Tuhan gitu ya. Itu. Dan di sini ada saat dimana kalian akan dipertemukan dengan seseorang ini. Energinya seperti itu. Dan mungkin saat itulah di bulan April ini ya, kalian akan dipertemukan sama Tuhan di sini. Yang pasti hubungan asmara kalian ini selalu ada pembimbingan dari Tuhan, karena di sini ada divine timing ya. Gitu. Jadi kalian di hubungan asmara ini selalu dibimbing sama Tuhan lewat malaikat-malaikatnya. Dan ya, ada masa di mana kalian akan dipertemukan secara real dengan seseorang ini. Dan saat ini kalian lagi dibimbing sama Tuhan untuk hubungan asmara menuju ke hubungan yang lebih serius lagi kayak gitu. Sama-sama menunggu di sini ya. Kalian menunggu si dianya menunggu kalian, yang memang harus fokus ke proses kehidupan kalian masing-masing dulu kan ya, kayak gitu. Dan nanti ada saat dimana Tuhan akan mempertemukan kalian berdua di sini, dan penantian kalian akan terbayarkan nantinya gitu kan ya, itu. Dan di sini buah dari kesabaran kalian menunggu keduanya ya, itu otomatis Tuhan membimbing hubungan asmara kalian untuk menuju ke hubungan yang lebih serius lagi, seperti apa yang kalian harapkan di sini kayak gitu sih. Yang pasti hubungan asmara kalian ini selalu ada pembimbingan, dan buah dari kesabaran kalian selama ini akan ada ketemuan, dan hubungan asmara akan lebih serius lagi ya. Oke. You deserve love ya. Oke. Ya, di hubungan asmara kalian ini mungkin di masa lalu kalian kali ya, ini ada energi lebih ke di masa lalu kalian saling menarik diri dari hubungan kayak gitu.
mungkin kendala komunikasi di sini ya itu. Ini karena kalian juga sama-sama lagi menarik diri dari hubungan yang otomatis fokus ke kehidupan masing-masing kayak gitu. Tetapi di saat kalian saling menarik diri dari hubungan atau seseorang ini yang lagi menarik diri dari hubungan dengan Pisces, ini lebih ke ada planning atau rencana di hubungan asmara ini mempunyai tujuan ke depan lebih serius lagi ya. Ini energinya Sagittarius, jadi lebih ke ya dia lagi merencanakan untuk datang ke Piscesnya di sini. Ada rencana atau planning tersendiri kapan waktunya untuk datang ke Piscesnya di sini kayak gitu ya itu. Dan mungkin Pisces juga sama dengan dianya kayak gitu, lagi merencanakan untuk bisa ketemuannya itu kapan tepatnya kayak gitu ya itu. Dan di sini lebih ke dengan dengan waktu yang kalian jalani di hubungan asmara ini, kalian lebih ke menyerahkan ke Tuhan gitu ya, karena divine timing, Tuhan itu yang mengendalikan waktu di hubungan asmara kalian ya. It's okay, kalian akan setelah kalian menyerahkan semua ke Tuhan ya, kalian akan dipertemukan di saat yang tepat. Yang pasti di sini kayak ada rencana-rencana di kalian untuk adanya adanya ketemuan langsung kayak gitu ya. Energinya seperti itu sih. Oke, dan kalau saya lihatnya lebih ke ya ada planning di kehidupan kalian bersama di hubungan asmara ini. Oke. Attraction ya, kalian ini ada tarik menarik di hubungan asmara kalian. Jadi kalian ini sama-sama energinya ini semua, ini kedua belah pihak mempunyai energi ini. Jadi kalian ini energinya penuh dengan energi kekuatan tarik menarik gitu. Gimana sih attraction itu? Kalian saling tarik menarik satu sama lain energinya ya kayak gitu. Kalau misalkan yang satu lagi fokus ke kehidupan masing-masing nih ya kayak gitu, tapi yang satunya ini lebih ke mengejar kayak gitu. Yang satu kayak mau pergi, yang satu mengejar, yang satu pergi, yang satu mengejar kayak gitu. Gimana? Yang pasti di kalian ini otomatis ada tindakan-tindakan tersendiri di hubungan asmara kalian di sini, dan kalian ingin mempunyai hubungan yang lebih lebih serius lagi ya energinya. Ada flirt nih kan, ada kangen ya, ini karena memang kalian ini ada rasa kangen di kalian kayak gitu. Dan di awal kalian ketemu, dia pun langsung tertarik, langsung ada rasa ketertarikan dengan Pisces, langsung suka kayak gitu ya. Itu di saat kalian ketemu ini ada perasaan suka di dianya ya kayak gitu. Jadi otomatis hubungan asmara ini meskipun lama, tetapi dia ngerasa kayak hubungan ini ada terus kayak gitu. Gimana sih energinya? Lebih ke di saat kalian jauh itu sama-sama kangen kayak gitu ya, itu energinya. Dan di saat kalian di sini lebih sendiri-sendiri ya, itu kangennya mungkin memuncak, nah kayak gitu energinya. Yang pasti di sini kalau saya lihatnya lebih ke kalian ini lebih kayak apa energinya ini ya, tarik menarik gitu loh, tarik menarik satu sama lain kayak gitu. Begitu ya. Oke sih ya. Begitukah Pisces, siapakah dia? Oke, calling in your soulmate. Dia ini sosok yang kalian doakan selama ini, ternyata ini konfirmasinya ya. Oke, siapakah dia? Dia ini adalah sosok yang kalian doakan selama ini, dan dia juga mendoakan untuk hubungan asmara kalian di sini. Kalian ini terkoneksi lewat doa, lewat sisi spiritualitas kalian. Jadi hubungan asmara kalian ini saling mendoakan satu sama lain untuk adanya kebersamaan ya, bersatu bersama selamanya ini tadi kan ya, karena kalian sama-sama saling tulus.
Jadi ada banyak doa yang terwujud dan terkabul di hubungan asmara kalian di sini. Setelah kalian di sini ya, hubungan asmara kalian ini, setelah kalian menyerahkan semua ke Tuhan ini tadi ya, otomatis setelah kalian ikhlas untuk hubungan asmara kalian serahkan ke Tuhan kayak gitu ya, itu justru Tuhan ini mengabulkan doa kalian di sini ya, itu mengabulkan doa kalian dengan didatangkan sosok ini untuk bersama dengan kalian di sini. Yang pasti di hubungan asmara kalian ini banyak doa yang terkabul dan terwujud, apapun itu di doa kalian di hubungan asmara kayak gitu ya, itu. Dan kalian terkoneksi lewat doa. Di sisi agama, spiritualitas, keyakinan kalian sama-sama kuat di sini ya, itu. Apapun agama kalian ya, itu entah perbedaan agama atau agama kalian sama, yang pasti di sini ada banyak doa yang terkabul dan terwujud di hubungan asmara kalian di sini. Dan segi agama, keyakinan, spiritualitas kalian juga sama-sama kuat di sini kayak gitu. Makanya ini doa-doa kalian selalu terkabul dan terwujud. It's okay sih ya, karena untuk Pisces ini kan sosok spiritualitas, religi, agama Piscesnya ini kan benar-benar kuat. Jadi Piscesnya ketemu dengan seseorang yang banyak kesamaan di sisi spiritualitas ini, agama, keyakinan ini kayak gitu. Yang pasti ini banyak kesamaannya di Pisces dengan seseorang ini. Bottom of the deck-nya di Scorpion ya. Ini konfirmasinya tadi ya. Jadi kalian kan ingin adanya kebersatuan ya, bersatu bersama selamanya. Yang pada akhirnya kalian akan ada kebersamaan di sini. Di hubungan asmara kalian ini doa kalian terwujud karena ada saat dimana Tuhan mengabulkan doa kalian untuk kalian selalu ada kebersamaan ya, bersatu bersama selamanya di sini ya, kayak gitu energinya. Yang pasti kalau saya lihatnya lebih ke energinya di sini lebih ke ingin ada kebersamaan. Dan ini seseorang ini sosok yang memberikan kebahagiaan di hubungan asmara kalian. Kayak gitu. Oke sih. Oke. Nine of Cups. Ya, di sini seseorang ini lebih ke dia orang rumahan ya. Ini juga sama, ada Nine of Cups. Dia ini seseorang yang suka akan di rumah, suka akan ketenangan di sini kayak gitu ya, itu. Dan di sini untuk segi perasaan dianya ya, dia sosok yang tenang gitu loh, penuh dengan kebahagiaan. Nine of Cups. Meskipun di sini dia di hubungan asmara ini dia mungkin nggak banyak bicara gitu, karena ini kalau saya lihatnya dia sosok yang introvert, sosok yang nggak banyak bicara orangnya gitu ya, itu. Tetapi di sini perasaan cinta dianya sangat-sangat besar ke kalian Pisces. Mungkin Pisces agak bingung juga gitu ya, itu karena dia mungkin nggak banyak ngomong gitu ya, itu lebih banyak diamnya mungkin seperti itu ya, kayak gitu. Tapi rasa sayang cintanya juga sangat-sangat besar karena ini ada Nine of Cups gitu loh ya, kayak gitu. Dan mungkin meskipun dia ini sosok yang introvert, sosok yang nggak banyak bicara, kalau mungkin Pisces bisa menyeimbangkan hubungan dengan dianya, istilahnya sebenarnya dia ini juga sosok yang kalau diajak bicara juga bisa gitu loh, kayak gitu. Ini karakter Pisces kan seperti itu juga ya, gitu. Pisces itu kan juga sosok yang nggak banyak bicara, tetapi kalau diajak bicara nyambung, kalau diajak bicara mengenakan gitu. Kalau diajak bicara ya karena Pisces ini sosok cerdas gitu ya, sosok yang cerdas, bisa menyesuaikan situasi kondisi ya. Kalau diajak bicara kan enak gitu kalau Pisces gitu kan ya, seperti itu. Jadi istilahnya kalau nggak penting-penting amat nggak mau bicara gitulah ya, itu. Tapi kalau memang benar-benar penting ya dia bicaranya pinter, bicaranya tertata, bicaranya lebih ke rendah hati nih kayak gitu, nggak mau yang meninggikan diri nih kayak gitu. Nah, itu orangnya seperti itu, seperti energinya ya ini kalian banyak kesamaan jadi seperti Pisces gitu.
Yang pasti di sini kalau misalkan mungkin dengan Pisces-nya juga mungkin banyak cerita kali ya. Meskipun dia mempunyai karakter yang introvert, karakter yang gak banyak bicara, tapi kalau dengan Pisces mungkin lebih ke banyak cerita, banyak bicara, banyak curhat kayak gitu ya, terbuka, jujur gitu satu sama lain. Dan happy kalau misalkan ada pembicaraan dengan Pisces-nya juga sama kayak gitu. Nyambung aja gitu ya. Karena perasaan cinta kalian di sini it's okay sih. Biasanya orang yang introvert itu kalau udah ketemu seseorang yang sefrekuensi, sesinergi, pembicaraannya meluas gitu kan, pembicaraannya yang berbobot. Pisces itu kan sosok kalau misalkan bicara kan pembicaraannya ini kan berbobot gitu ya energinya. Oke. Wow. The Lovers. Ya, ini jodohnya Pisces lah, mau gimana lagi. Jodoh itu kan banyak kesamaan di hubungan asmara kalian, ya. Itu ya, di hubungan asmara kalian ini selalu terbimbing sama Tuhan lewat para malaikatnya. Kalian sama-sama saling cinta di sini. Meskipun kalian diam, kalian cintanya juga besar gitu ya. Itu. Apalagi kalau kalian bisa sama-sama bisa curhat gitu ya. Ya, otomatis bisa saling mengungkapkan perasaan satu sama lain nih dengan energi The Lovers itu. Ini jodoh kalian Pisces yang datang ya. Di bulan April ini yang ada kebersamaan dengan kalian saat ini dan yang dia akan datang di bulan April ini ya. Dia ini adalah jodoh kalian. Jodoh yang memang didatangkan untuk kehidupan Pisces, memberikan kebahagiaan ke Pisces. Pisces juga memberikan kebahagiaan ke dianya. Selalu ada pembimbingan di sini dan ini seseorang yang kalian doakan selama ini. Kayak gitu. Ya, oke. Yang pasti energinya energi yang sangat-sangat sangat-sangat besar di kalian. Oke, ada Eight of Pentacle. Ada di dianya ini ada karir, keuangan, bisnis usaha baru mungkin ya. Istilahnya dia mempunyai karir, keuangan, bisnis usaha yang baru. It's okay. Dan ini kayak ada keuangan besar yang dia dapatkan kayak gitu ya. Penghasilannya besar dari karir yang baru ini mungkin seperti itu ya. Itu. Yang pasti ada keuangan besar yang dia capai di sini, yang dia dapatkan, dia pegang kayak gitu ya. Atau mungkin karir baru ini penghasilannya besar kayak gitu. Atau mungkin di sini yang pasti ini kayak ada keuangan besar yang datang dari hal-hal baru. Apapun itu ya. Kayak gitu. Yang pasti di sini kalau saya lihatnya lebih ke ada keuangan besar yang ada di kehidupan dianya, yang dia peroleh kayak gitu. Mungkin Pisces-nya juga ya, karena ini energinya kan energi lover, energi The Lovers. Ini banyak kesamaan di kalian. Mungkin Pisces-nya juga mempunyai ini ya, banyak keberuntungan di segi karir, keuangan, bisnis usaha juga ya. Ini ada penghasilan yang besar yang didapatkan Pisces-nya dan dianya juga. Kayak gitu sih. Wow. Wow, wow, wow. Ya. Four of Wands, pesta, celebrate. Hubungan asmara kalian ini banyak kebahagiaan yang kalian rasakan di sini ya. Jadi kalau saya lihatnya lebih ke rencana atau planning yang ada di hubungan asmara kalian ini akan ada realitanya. Kalian akan mendapatkan perwujudannya, kenyataannya. Kalian akan ada pesta pernikahan. Ini mungkin pesta pernikahannya karena di sini ada celebrate ya, kayak gitu. Kalian ingin mempunyai hubungan bersatu bersama selamanya, dan otomatis rencana kalian terrealisasi dan terwujud, dan nanti istilahnya akan ada pesta pernikahan dulu. Jadi kalian selalu akan ada kebersamaan di hubungan asmara kalian ini, jodoh ya. Jadi rencana atau planning di hubungan asmara kalian ini dengan Four of Wands ini terrealisasi dan terwujud gitu. Akan ada celebrate-nya, akan ada pesta, akan ada kebahagiaan yang kalian rasakan ya.
dengan penuh kebersamaan kalian ketemu jodoh, kemudian ada pesta pernikahan dan kalian tetap bersama dengan seseorang ini. Ya, ada the wheel of the year dalam waktu 1 tahun ini ke depan ya, Pisces ketemu jodoh. Ini ya, gitu. Pisces ketemu jodoh dalam waktu 1 tahun ini ke depan, dan mungkin seseorang ini yang sudah ada di hubungan asmara dengan Pisces ini tanpa Pisces sadari, dia ini ternyata jodoh kalian Pisces, kayak gitu. Dan kalian akan dipertemukan secara real ini dalam waktu 1 tahun ini ke depan, mungkin di bulan April ini atau bulan-bulan setelah bulan April ya. Mungkin bulan April kalian bicarakan dulu untuk adanya pesta pernikahan, kalian ada kebersamaan di sini, atau mungkin di sini bulan April justru kalian ketemu dengan jodoh di sini dan akan ada pernikahan, bisa juga gitu ya, karena ini saya reading general jadi banyak orang yang ketarik energi di sini kayak gitu kan. Afirmasikan aja, aminkan aja agar ini menjadi nyata, karena ini roda keberuntungan ada di kehidupan Pisces dan dianya, dan kalian akan dipertemukan jodoh dalam waktu 1 tahun ini ke depan kayak gitu. Dan di sini untuk segi kehidupan kalian berdua di sini, dari segi karir, keuangan, bisnis, usaha ada peningkatan yang signifikan nih di sini ya. Entah di karir baru atau karir yang lama tapi kalian perbaiki atau perbarui, it's okay. Yang pasti penghasilannya sangat-sangat besar di karir kalian ya. Keuangan kalian ada keberlimpahan di sini, dan di sini cup di sini kalian di hubungan asmara kalian ini penuh dengan kebahagiaan yang selama ini kebahagiaan itu belum pernah kalian rasakan berdua ya, kayak gitu. Jadi kalian ini ada pemenuhan dari segi emosi perasaan cinta kalian gitu ya, itu penuh dengan kebahagiaan di sini. Dia juga ngerasain sangat-sangat bahagia bersama dengan Pisces, Pisces juga sama ngerasain sangat-sangat bahagia dengan dianya, dan ini proses dalam waktu 1 tahun ini ke depan. Ini kalian benar-benar dipertemukan sosok yang saling memberikan kebahagiaan kedua belah pihak di sini. Kalau ini orang lama di Pisces ya, lamanya seberapa kalian sesuaikan di sini kayak gitu ya. Itu yang pasti dia di sini lebih ke dia memperbaiki hubungan asmara dengan kalian lagi di sini. Jadi ada perbaikan-perbaikan di perasaan kalian yang saling sayang, saling cinta sepenuhnya di sini. Ibaratnya kayak kalau kalian dealing dengan orang lama ya, kalian sesuaikan aja lamanya. Di sini ini kayak seperti kalian ini casingnya sama ya, tetapi hatinya, perasaannya, cinta sayang kalian ini apa namanya baru kayak gitu ya. Casing lama, perasaan baru. Casing lama, cinta sayangnya baru ya, kayak gitu. Diperbarui, diperbaiki kayak gitu. Dan ini rasa sayang cinta dianya ini sangat-sangat besar ke Pisces dan Pisces juga, yang otomatis ada perbaikan-perbaikan di sini ya. Kalian saling mendoakan satu sama lain. Yang dulunya mungkin kalian semua serahkan ke Tuhan, ikhlas ke Tuhan gitu ya. Kalau memang jodoh kalian akan dipersatukan lagi ya, ini memang kalian ini jodoh ya dipersatukan lagi, dan kalian akan dalam waktu 1 tahun ini ke depan tujuan kalian terwujud, planning kalian terrealisasi, karena ini roda berputar di kehidupan Pisces dengan dianya yang dulu terhianati, terkecewakan di masa-masa lalu gitu ya. Tapi bersama dengan seseorang ini dalam waktu 1 tahun ini ke depan, ini justru berbalik, kalian penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan rasa sayang cinta di hubungan asmara kalian, penuh dengan ketenangan ya. Celebrate pesta pernikahan, kebahagiaan, dipertemukan jodoh dengan seseorang ini ternyata gitu ya, yang kalian nggak nyadari bahwa dia jodoh kalian jodoh dia kayak gitu. Dan kalian akan ada kebersamaan yang memberikan kebahagiaan untuk kalian berdua di sini. It's okay ya, gitu. Wow ya, oke. Dan di sini ada Eight of Cups bottom of the deck-nya ya, kalian sangat-sangat bahagia. Ini kebahagiaan kalian ini luar biasa kalian rasakan bersama.
Entah ini orang baru atau orang lama, ya kalian sesuaikan di sini. Yang pasti kalian sangat-sangat bahagia bersama dengan seseorang ini, karena seseorang ini adalah sosok yang bisa membuka hati Pisces yang sudah beku, sudah mati di masa lalu selama ini gitu ya. Ini dan Piscesnya juga sama. Dan di sini sosok dianya inilah yang bisa membuka hati Pisces, dan Pisces juga bisa membuka hati dianya, yang penuh dengan kalian saling memberi kebahagiaan satu sama lain. Perasaan cinta sayang sangat-sangat besar di sini. Dan ini dianya ini adalah kunci emas Pisces, dan Pisces juga kunci emas dianya. Yang otomatis kalau saya lihatnya di kehidupan kalian berdua, kedua belah pihak ini banyak kebelimpahan. Semua aspek kehidupan itu ada kebelimpahannya, apalagi di sini ada Ace of Pentacle, Ace of Cup, ya, ada the Wheel of the Year, Four of Wands, ada the Lovers, it's okay, Clover, Calling in Your Soulmate, yang otomatis hubungan asmara kalian ini, kalau kalian ada kebersamaan ini, banyak harta karun yang ada di hubungan asmara kalian. Dalam artian harta karun ini banyak kebahagiaan yang akan kalian dapatkan, yang akan kalian rasakan. Harta karun itu kan dari segi materi juga kalian banyak kebelimpahan di sini. Dari perasaan cinta sayang penuh, sangat melimpah kebahagiaan kalian di sini ya. Kayak gitu. Dan kalian saling memberi ya, saling memberi, saling menerima di sini, saling membuka hati ya, saling mengisi dengan penuh kebahagiaan lah ya, hubungan asmara di kalian di sini yang selama ini belum pernah kalian rasakan. Itu karena Pisces itu di masa-masa lalu itu penuh dengan kekecewaan kalau di hubungan asmara ya itu. Tapi dengan seseorang ini, yang ini mungkin untuk yang terakhir bersama hubungan asmara dengan Pisces, yang sangat-sangat memberikan kebahagiaan untuk Pisces, kayak memang menjadi obat untuk hubungan asmara di Pisces kayak gitu loh. Pisces juga menjadi obat di dianya. Jadi ya memang ini hubungan asmara kalian ini dibimbing sama Tuhan lewat malaikat-malaikatnya untuk memang kalian menjadi jodoh, dan kalian akan dipersatukan dalam satu ikatan pernikahan otomatis ya energinya, karena ada Four of Wands, rencana atau planning terrealisasi, terwujud dalam waktu 1 tahun ini ke depan gitu ya. Itu wow, besar Pisces ya. Ini saya belum pernah ngerasain energinya Pisces yang penuh dengan kebahagiaan di hubungan asmara itu. Kalau dulu-dulu saya reading ya tentang Piscesnya di sini, lebih ke banyak kekecewaan di masa lalu. Tetapi setelah kalian melewati proses kekecewaan ini dan kalian lebih ke kayak ogah-ogahan untuk hubungan asmara gitu ya. Kayak memilih untuk okay, kalau memang jodoh persatukan dengan seseorang yang menjadi jodoh kayak gitu, doa Pisces ke Tuhan gitu ya, dan lebih berserah, lebih ke mengikhlaskan semuanya tentang hubungan asmara karena kayak sudah mati rasa gitu. Tapi ternyata kalian didatangkan seseorang yang bisa membuka hati kalian, yang bisa menghidupkan hati kalian lagi gitu, memberikan kebahagiaan untuk kalian lagi, dan kalian juga sama seperti itu energinya ke dia. Ya, it's okay, memang Tuhan membimbing kalian dengan doa-doa kalian di sini ya, dengan kalian lebih selama ini tentang hubungan asmara lebih ke berserah, mengikhlaskan semuanya ke Tuhan kayak gitu. Ya, itu justru kalian dipertemukan jodoh di sini. Ya, itu. Yang otomatis jodoh ini adalah jodoh yang terakhir untuk Pisces ya. Kayak gitu. Dan dianya juga sama, dan penuh dengan kebahagiaan di kalian Pisces. It's okay sih ya. Banyak-banyaklah bersyukur Pisces, kalian dipertemukan dengan seseorang yang banyak kesamaan dengan kalian, yang tulus mencintai kalian, yang sisi spiritualitas, agama, keyakinan juga sama-sama kuat di sini kayak gitu ya. Itu yang memang kalian menjadi jodoh kalian, banyak kesamaan di sini. It's okay. Banyak bersyukur
dan afirmasikan aja readingan di sini, aminkan aja ya, aminkan aja, afirmasikan aja energi yang ada di sini untuk kalian agar menjadi nyata, benar-benar nyata untuk kalian dapatkan dalam waktu 1 tahun ini ke depan. Kalian dipertemukan jodoh dan dialah orangnya yang selama ini kalian nggak nyangka mempunyai hubungan dengan dia gitu ya, ternyata jodoh. Oke, kalau kalian ingin ini menjadi kenyataan atau realita di kalian, afirmasikan, aminkan aja agar benar-benar menjadi kenyataan untuk kehidupan kalian ke depannya ya, itu. Oke, banyak-banyak bersyukur untuk Pisces yang mempunyai energi dengan seseorang saat ini seperti ini ya, itu. Dan ya, kalau kalian banyak bersyukur baik di hubungan asmara atau segi yang lainnya di sini, otomatis Tuhan akan menambah rasa syukur kalian dengan penuh kebahagiaan, keberlimpahan semua aspek kehidupan kalian, gitu kan? Ya, saya rasa cukup Pisces ya. Oke, itu hasil readingnya saat ini. Ini untuk bulan April, sosok dianya yang akan datang ke Pisces. Ya, banyak kesamaan dengan Pisces. Dan saya ada 3 channel ya. Untuk yang ini, channel yang pertama ini per zodiak, kemudian channel yang kedua itu love reading khusus untuk hubungan asmara atau love life general ya. Itu untuk yang ketiga daily reading, di sana saya reading per hari. Jadi bacaan harian gitu ya, itu. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, and komennya agar kalau saya upload video terbaru kalian bisa langsung mengikutinya kayak gitu. Semoga ini memberikan kebermanfaatan untuk kalian semua gitu ya. Itu atau hanya sekedar hiburan, it's okay, nggak masalah. Dan ya, saya rasa cukup Pisces. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan saya akhiri. Assalamualaikum.